Om Swastiastu. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Igede Putu Banu Astawa, STMAK selaku pembimbing utama, kepada Bapak Igede Agus Pratama Yudantara, SEMSA selaku pembimbing pendamping, dan kepada Ibu Nikadek Sindarwati, SEMSIAK selaku penelaah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putu Santiani dengan NIM 1717051079. Adapun judul penelitian yang saya angkat yaitu mengenai menyusun rancangan siklus akuntansi dan laporan keuangan pada Bank Sampah Kalibukbuk Bersih di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Kabupaten Buleleng. Nah, selanjutnya yaitu mengenai latar belakang. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu karena adanya suatu fenomena yang mana dari data yang saya peroleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa jumlah bank sampah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jumlah sampah yang ada di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah penduduk yang diimbangi pula dengan peningkatan konsumsi masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Siti Nurbaya Bakar selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyatakan bahwa diyakini jumlah sampah akan selalu mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Ayuning Tias, pengelolaan sampah yang saat ini sering dilakukan yaitu dengan cara dibakar. Nah, cara ini dianggap efektif bagi masyarakat karena sampah yang begitu banyaknya menumpuk dapat lenyap dalam waktu yang singkat. Nah, namun apabila hal ini sering dilakukan akan berdampak negatif bukan hanya bagi lingkungan, namun bagi kesehatan masyarakat. Nah, untuk meminimalisir permasalahan tersebut, penting untuk adanya pengelolaan sampah dari sumbernya, yang mana hal ini diharapkan bagi masyarakat untuk mampu mengolah sampah dari limbah masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang mengamanatkan pentingnya untuk paradigma yang mendasar, yaitu dari paradigma kumpul angkut buang menjadi paradigma yang bertumpu pada pengelolaan dan pengurangan permasalahan. Nah, bank sampah merupakan suatu komunitas yang mengolah sampah menjadi sesuatu yang bernilai dengan konsep dan mekanisme menyerupai perbankan. Nah, untuk di Provinsi Bali, jumlah bank sampah yang ada di tahun 2019 sudah mencapai 1092 unit bank sampah. Nah, khususnya untuk di Kabupaten Buleleng, jumlah bank sampah dari tahun 2015 sebanyak 4 unit dan di tahun 2020 sudah mencapai 64 unit. Nah, dari hal ini dapat kita katakan bahwa jumlah bank sampah di Kabupaten Buleleng setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Nah, hal serupa juga dialami oleh Bank Sampah Kaliber, yang mana Bank Sampah Kaliber merupakan bank sampah unit binaan Dinas Lingkungan Hidup yang diresmikan langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup di kantor Kepala Desa Kalibukbuk, yang mana diresmikan pada tanggal 12 Juni 2017. Nah, Bank Sampah Kaliber ini merupakan suatu sistem pengelolaan sampah yang mengajak masyarakat untuk ikut serta aktif dalam kegiatan bank sampah Kaliber. Nah, adapun sistem dari bank sampah ini yaitu mulai dari pengumpulan, pemilihan, dan penyaluran sampah sehingga menjadi sebuah sampah yang bernilai ekonomis, sehingga dalam hal ini masyarakat akan memperoleh benefit secara ekonomis dengan ikut tergabung dalam program bank sampah Kaliber. Nah, sejak tahun 2017 jumlah bank sampah Kaliber sudah mencapai 200 nasabah, hingga di tahun 2020 jumlah nasabah dari Bank Sampah Kaliber sudah mencapai 873 anggota. Nah, hal ini jumlah nasabah dari Bank Sampah Kaliber disebabkan karena banyaknya inovasi-inovasi yang dikeluarkan oleh Bank Sampah Kaliber. Di samping hal tersebut, dengan masuknya COVID-19 bukan hanya memberikan dampak negatif, namun di sisi lain juga memberikan dampak positif bagi Bank Sampah Kaliber. Hal ini disebabkan karena dengan masuknya COVID-19, masyarakat sekitar semakin melirik Bank Sampah Kaliber. Nah, dari wawancara yang telah dilakukan, saya memperoleh informasi bahwa ada beberapa masyarakat yang bermodalkan dengan karung untuk menghasilkan puluhan bahkan ribuan uang dari bank sampah. Caranya yaitu mereka menggantungkan karung-karung tersebut pada ganggang perumahan, yang mana nantinya sampah yang telah terkumpul akan dibawa ke bank sampah Kaliber dan dicatat di rekening mereka.
Tentunya dengan peningkatan jumlah bank sampah dan peningkatan nasabah yang diperoleh, pencatatan akuntansi tentunya sangat penting untuk dilakukan. Hal ini disebabkan karena dengan melakukan pencatatan akuntansi, otomatis hal ini akan mempermudah kita dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan dibuatnya laporan keuangan, maka ini akan mempermudah kita untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan, kemudian berapa perolehan laba atau rugi yang diperoleh dari suatu perusahaan. Kemudian dengan hal ini akan mempermudah kita untuk mengetahui aliran kas masuk dan kas keluar. Nah, tentunya hal ini juga mempermudah kita untuk melakukan evaluasi kepada perusahaan, sehingga akan mempermudah kita untuk pengambilan keputusan yang tepat dengan waktu yang singkat. Apalagi saat ini kebutuhan transparansi sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Dengan melakukan transparansi, tentunya masyarakat akan semakin percaya kepada pihak bank sampah dan diyakini dengan transparansi yang telah dilakukan akan meningkatkan jumlah nasabah pada bank sampah. Sehingga dua unsur ini sangat penting untuk diperhatikan demi perkembangan dari bank sampah. Namun, sangat disayangkan sekali pada bank sampah kaliber belum menerapkan hal tersebut. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman yang mendasar mengenai pencatatan akuntansi oleh pengelola bank sampah kaliber. Nah, dari penelitian terdahulu memperoleh hasil bila beberapa bank sampah belum melakukan pencatatan akuntansi karena belum adanya aturan yang baku mengenai pencatatan akuntansi pada bank sampah. Sehingga dari itu, peneliti tertarik untuk membuat rancangan siklus akuntansi pada bank sampah Kalibukbuk Bersih, yang mana pencatatan ini akan disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada pada bank sampah kaliber. Selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah. Nah, dengan mengetahui dan memahami gejala masalah yang telah diuraikan pada latar belakang, sehingga dirumuskan permasalahan yang dapat menjadi pokok permasalahan untuk dikaji lebih dalam. Maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah yang pertama, yaitu apakah faktor-faktor yang menyebabkan belum diterapkannya pencatatan akuntansi pada bank sampah kaliber. Kemudian untuk yang kedua, yaitu mengenai bagaimana rancangan siklus akuntansi dan laporan keuangan pada bank sampah Kalibukbuk Bersih di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Kabupaten Buleleng, yaitu mengenai kajian pustaka. Nah, pada kajian pustaka ini, peneliti membahas mengenai kajian hasil penelitian yang relevan, kemudian landasan teori, dan kerangka berpikir. Nah, pada kajian hasil penelitian yang relevan di sini, peneliti menggunakan referensi dari Ayu Rohmaningsih tahun 2017, kemudian dari Santoso dan Kurnianingsih tahun 2020, dan dari Yani Margi Habibah dan kawan-kawan tahun 2019. Kemudian untuk landasan teori di sini peneliti menggunakan pengertian dari siklus akuntansi. Nah, secara umum siklus akuntansi diawali dari adanya transaksi. Nah, dari transaksi tersebut sehingga kita mampu untuk membuat jurnal, baik itu jurnal umum ataupun jurnal khusus. Di sini disesuaikan dengan situasi pada perusahaan. Selanjutnya dari jurnal, kemudian kita akan membuat pemostingan ke buku besar, kemudian dari pemostingan ke buku besar, kemudian kita akan membuat neraca saldo. Setelah dari neraca saldo, kemudian biasanya di akhir periode adanya suatu jurnal penyesuaian. Nah, dari jurnal penyesuaian ini kemudian akan dimasukkan kembali ke buku besar, kemudian dari hasil tersebut akan diperoleh neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, dari neraca saldo setelah penyesuaian ini, kita akan membuat laporan keuangan. Nah, baik itu dari laporan keuangan laba rugi, laporan keuangan neraca, arus kas, catatan atas laporan keuangan. Nah, dari laporan keuangan itu, di akhir periode kita akan membuat jurnal penutup, yang mana akun-akun nominal akan ditutup, dan yang disisakan hanya akun real. Kemudian kita akan membuat neraca saldo setelah penutup, dan yang terakhir yaitu jurnal pembalik. Nah, untuk landasan teori selanjutnya yaitu mengenai laporan keuangan, karakteristik kualitatif laporan keuangan, dan konsep dari bank sampah. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran ini merujuk pada peningkatan jumlah sampah yang ada, yang mana peningkatan jumlah sampah ini diimbangi pula dengan peningkatan jumlah bank sampah, khususnya jumlah bank sampah yang ada di Kabupaten Buleleng. Nah, di sini peneliti mengambil penelitian pada bank sampah kaliber, yang mana bank sampah kaliber ini mengalami peningkatan
dari tahun 2017 ke tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah nasabah. Namun, sangat disayangkan sekali bahwa pada Bank Sampah Kaliber ini belum dibuatnya pencatatan akuntansi dan laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman yang mendasar mengenai pencatatan akuntansi oleh pengelola bank sampah, sehingga dari hal tersebut di sini peneliti merujuk pada judul penelitian, yaitu mengenai menyusun rancangan siklus akuntansi dan laporan keuangan pada bank sampah Kalibukbuk Bersih di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Kabupaten Buleleng. Selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Nah, dalam hal ini peneliti sebelumnya telah membuat rancangan penelitian yang mana judul yang telah dibuat berdasarkan suatu permasalahan dan fenomena yang ada yang dijabarkan dalam latar belakang. Nah, dari latar belakang ini peneliti mampu melakukan identifikasi masalah, pembatasan masalah sehingga merujuk pada perumusan masalah. Di sini peneliti mampu untuk membuat tujuan penelitian dan tentunya dari suatu tujuan penelitian pastilah adanya suatu manfaat penelitian. Nah, untuk mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa kajian teori, dan untuk metode penelitian di sini dari jenis data peneliti menggunakan jenis data kualitatif, kemudian dari sumber data di sini peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder, dan dari metode pengumpulan data di sini peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, kepustakaan, dan dokumentasi. Nah, dari hal ini diharapkan peneliti mampu untuk melakukan analisis dan olah data. Nah, dari analisis ini diharapkan peneliti mampu untuk menarik kesimpulan sehingga peneliti mampu untuk membuat suatu hasil dari suatu penelitian. Selanjutnya yaitu mengenai lokasi penelitian. Nah, dalam hal ini peneliti memilih lokasi di Bank Sampah Kalibukbuk Bersih di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Kabupaten Buleleng. Nah, mengapa di sini peneliti memilih Bank Sampah Kaliber sebagai objek penelitian? Karena di sini Bank Sampah Kaliber telah memperoleh beberapa penghargaan dalam hal pengelolaan sampah. Di samping hal tersebut, di sini Bank Sampah Kaliber telah menghasilkan suatu program-program yang sangat inovatif dan sangat menarik untuk diikuti, sehingga jumlah bank sampah Kaliber setiap tahunnya ini selalu mengalami peningkatan. Nah, hal ini menjadi daya tarik peneliti untuk melakukan penelitian di Bank Sampah Kalibukbuk Bersih. Selanjutnya yaitu mengenai subjek dan objek penelitian. Jadi subjek dalam penelitian ini yaitu tentunya Bank Sampah Kalibukbuk Bersih, dan objek dalam penelitian ini yaitu belum dibuatnya pencatatan akuntansi pada Bank Sampah Kalibukbuk Bersih. Selanjutnya yaitu mengenai jenis dan sumber data. Di sini jenis data yang digunakan yaitu jenis data kualitatif, dan untuk sumber datanya yaitu di sini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu mengenai menentukan informasi penelitian. Informasi dalam penelitian ini ditunjuk secara purposive sampling. Dalam hal ini peneliti memilih orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan dalam penelitian ini, sehingga dalam penelitian ini penulis menjadikan Ketua Bank Sampah Kaliber sebagai narasumber utama dan diikuti pula beberapa pengurus beserta beberapa masyarakat yang ikut tergabung dalam Bank Sampah Kaliber. Selanjutnya yaitu mengenai teknik dan pengumpulan data. Nah, dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, kemudian melalui observasi, kemudian melalui data kepustakaan, dan melalui dokumentasi. Selanjutnya yaitu mengenai metode dan teknik analisis data. Di sini peneliti menggunakan teknik analisis data melalui reduksi data, kemudian verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu mengenai keabsahan data. Nah, untuk menentukan keabsahan data ada beberapa kriteria yang digunakan penelitian kualitatif, yaitu yang pertama kepercayaan atau credibility, kemudian yang kedua yaitu keteralihan atau transferability, kemudian yang ketiga yaitu kebergantungan, kemudian yang keempat yaitu kriteria kepastian. Nah, sekian pemaparan mengenai penelitian menyusun rancangan siklus akuntansi dan laporan keuangan pada Bank Sampah Kalibukbuk Bersih yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.